Sewu. Apa kabar Mbak Risa? Baik. Gimana sibuk apa nih selama pandemi ini? Sibuk nganggur. Nganggur sibuk ya? Kalau katanya orang tuh kalau nganggur, Hah? kalau diterus-terusin juga nggak ada ruginya ya? Iya emang, gak ada ruginya. Aku kan juga bisa cuy. Nggak apa-apa, kode gue aku juga mau coba. Nah iya. Mbak Risa Lawang Sewu. Ya. Sejarahnya gimana sih Mbak? Kenapa bisa dipanggil Lawang Sewu? Kenapa nggak Tugu Muda kayak Biro kayak? Kebetulan pasnya tuh Lawang Sewu. Waktu itu langsung klop aja gitu. Ada yang milihin namanya atau? Ada. Waktu itu bukan teman sih, lebih ke senior, dia MC senior. Waktu itu zamannya kayak nama-nama penyanyi itu pakai icon-icon Nama daerahnya, dan gitu tuh ya. ya karakter Persik. ya nah kayak gitu. Terus aku Resa siapa ya? Masa Resa gue ganti terus sih gitu kan. Akhirnya dari Semarang nih, apa ya, Resa Lawang Sewu gitu. Lah kok bisa langsung klop gitu? Kenapa nggak Resa yang lain-lain? Resa Lubia kayak Resa apa gitu ya? Kenapa langsung gitu? Langsung akhirnya dipakai aja sih. Dari kecil memang suka nyanyi atau karena terjebak situasi? Wow, terjebak situasi. Emang suka, itu adalah hobi. Oh, dari kecil Hobi ya? yang menghasilkan. Kelahiran tahun 95. Bulan November Ih, tahun tahu Hah? loh. Ih, Nova, kan namanya Elizabeth Teresa Novita Sari. alah. Ih, seperti ini yo. Kemarin bisa tahu ya tanggal 3 ya? Alah. Kalau bisa ngeramal nih ya udah. Katanya orang gitu. Ih, katanya orang. Oke, Oke, Mbak, oke. mau tanya lagi nih. Hmm. Sejak kapan mulai berkarir nih di dunia tarik suara atau khususnya di dunia dangdut? Sejak umur 3 tahun. 3 tahun nggak masuk akal. Iya, tapi profesionalnya setelah pakai nama Lawang Sewu itu. Profesional tahun berapa? Umur berapa? SMP kelas 1 naik kelas 2. Udah nyanyi ya? Udah, ya umur 3 tahun tuh udah nyanyi itu. Beneran udah. Serius. Nyanyi dangdut gitu? Iya. Orang tua ngajarin? Nggak ngajarin tapi lebih kayak aku itu suka sama musik dangdut, bisa joget-joget gitu kan ya. Kalau Kalau misal 17-an pasti joget sendiri ya? oh iya dong. Nah tapi gitu, kalau misalnya di rumah gitu juga kan waktu itu aku belum punya dulu tuh VCD player ya. Iya, Zaman iya, dulu benar. masih VCD player. Itu aku belum punya. Terus handphone aja belum ada, waktu itu belum punya, benar Iya. belum punya. Kalau misalnya dengar tuh dari radio. Kalau sekarang mungkin wajar ya kalau anak-anak kecil bisa hafal lagu karena ada YouTube, Nah, handphone ya. Kalau Mbak kelahiran 95 itu berarti usia 3 tahun berarti 98. Pas banget. Pas ya, berarti masih ada VCD, tape itu ya. Dan itu belajarnya dari, memang ayah suka nonton VCD atau kaset-kaset yang biru merah. Belum belum punya waktu itu. Lalu, Jadi aku dengerin? beli VCD player itu gara-gara menang lomba pertama kali. Menang oke. juara 1, terus kan ada dapat uang tunai nih. Terus dibuat beli biar buat latihan sekalian gitu. Kalau dulu dengernya lewat radio, makanya di radio ini yang ada musik-musik dangdutnya. Emang suka joget-joget gitu. Kalau dulu aku pernah beli kaset buat latihan, tapi bukan latihan saya. Burung berkicau kan ada kan kaset dulu. Emang ada? Orang tua saya, saya dengerin Kayaknya aja. enggak ada deh dulu deh. Ini ya, ini masih. Aduh, aku suka mikir aku deh. Mbak Resa, Iya. dulu SD-nya di mana? SD-nya di Marsudiri di Gedangan. Oke, saya tahu lampu merah itu ya. Iya, Bukaan. Bukaan. Terus SMP-nya? SMP 20. Oh, dekat ya sini. Ya. SMA 15. sama 15 kuliah. USM. USM Belum ambil lanjut. jurusan? Hukum. Aku tertarik sama hukum. Kebetulan saya orang hukum ya. Wow, lagi Mbak kan penyanyi dangdut nih ya. Iya. Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Rata lah tentang Oke. karya cipta. Iya. Padahal Mbak Resa itu sering mengcover lagu orang-orang. Kalau di stage ataupun di offline ya. Takut nggak sih karena tahunya undang-undang itu Mbak tanpa izin mengcover terus dikomersilkan terus ada pidana yang masuk? Ini ketika off air atau sudah diposting? Yang terpenting dia komersil. Mbak mendapatkan duit dari performa Mbak. Oke. Sebenarnya gini sih, kalau menurut saya selama ini ketika orang itu ngejob lah ya, kalau bahasanya kita dangdutan tuh ngejob itu yang di job tuh orangnya gitu, mau masalah lagu terserah mau nyanyi apa aja kan di situ. Tapi kalau dari sisi penyanyinya sendiri itu biasanya ngikutin lagu-lagu yang lagi tren. Oke. Nah gitu.
Pernah sih soalnya ketika aku nggak hafal nih sama lagu itu lagu baru kan, dan aku nggak begitu hafal, nggak tahu juga lagu apaan sih gitu. Langsung dong ada yang nyeplos, kita penyanyi orang apa? Wow, langsung gitu kan rasanya yang gimana ya? Kan susah banget nih kalau kita nggak nyanyiin juga dikatain begitu, nyanyiin juga nanti yang punya lagu gimana gitu kan, makanya serba bingung. Ya udahlah diapalin aja lah ya. Nggak takut disomasi peringatkan bahwa Mbak mengcover lagu itu tanpa izin mereka? Aku pernah nanya nih hal ini sama manajerku. Oke. Karena aku juga penasaran ya. Yeah. Ini gimana nih nanti nasibnya ketika yang punya lagu ini mempermasalahkan gitu. Okay. Ini biasanya udah ada tanggung jawab dari penyelenggara gitu kan. Nah masalahnya kalau misalnya ini tuan rumahnya orang biasa, acara hajatan gimana izinnya, iya kan? Nah aku penasaran nih gimana. Ya itu biasanya kalau khusus kayak IO gitu sih gitu kan. Kalau gitu ya udah deh aman. Aku bilang gitu kan, ya udah aman kalau gitu. Terus nasibnya teman-teman penyanyi yang lain gimana dong kalau dipermasalahin? Aku nanya gitu dong, ya itu aku nggak tahu. Nah kasihan juga ya, aku bingung. Sekarang kan banyak ya artis-artis yang dadakan muncul di YouTube, dia viral bukan karena karyanya, tapi daripada cover. Kalau Mbak Resa sendiri punya karya nggak sih? Ada beberapa. Beberapa itu berapa? Tapi bukan ciptaan saya sendiri. Oh enggak, maksudnya itu kan Mbak yang pertama kali menyanyikan kan? Iya. Oke, banyak. Kalau yang lagu baru itu ada sekitar 5-an lebih. Tapi jarang dipakai ya? Iya jarang. Kenapa? Jarang dipakai karena di sininya kayaknya belum masuk. Soalnya waktu itu aku recording di Jawa Barat. Lagu-lagunya masuknya di sana semua gitu. Nggak ingin membuat brand sendiri seorang Resa Lawang Sewu dengan karyanya, atau lebih suka seperti penyanyi dangdut yang dari stage ke stage hanya menyanyikan coveran lagu itu? Dengan karyanya, lebih suka dengan karya sendiri, tapi sekarang kendalanya banyak banget sih. Banyaknya kita cari lagu itu nggak segampang yang orang tahu gitu kan. Lagu itu juga kalau bahasa Jawa pulung ya, bejo-bejonan, jodoh-jodonan gitu kan. Terus juga nggak semua itu kayak mau pencipta kan punya chemistry sendiri nih. Kalau lagu itu nggak cocok dengan kamu gitu, lagu ini nih. Saya punya lagu bagus. Wow, mau dong. Nggak juga mahal. Wow, mahal. Aku butuh donasi nih buat beli lagu. Mbak Resa, pencapaiannya pingin sampai mana sih? Terus di usia berapa sih pingin mau nggak nyanyi lagi deh, ngurusin rumah tangga? Udah nikah belum sih? Belum. Usia 25 ya? 25, mau nikah usia berapa? Ngikutin aja. Ngikutin suami, calon atau ngikutin takdir? Ngikutin kehendak Tuhan. Oke, kehendak Tuhan ya. Pencapaian mau sampai mana sih? Pencapaiannya mau semaksimal mungkin. Maksudnya jadi artis nasional, udah nggak tahu bendok lagi, pokoknya di Jakarta lulu gua aja gitu. Kalau nasional pasti pengennya yang lebih gede lagi, internasional ya pasti pengennya. Internasional. Sekarang saya tanya nih, kalau kamu mau internasional, selain Indonesia, negara mana sih yang masih dengerin dangdut? Bukan dangdut, kayaknya Jawa, di Suriname. Suriname ya. Suriname itu di mana ya? Suriname itu di mana ya pemirsa? Amerika. Aduh, ini nih. Asia. Bukan Asia, bukan. Atau Eropa? Kenapa? Oh, nggak tahu ya. Ininya aku nggak. Oke, ada pertanyaan nih Mbak dari Abdul Rifai 96. Mbak Resa udah punya pacar belum? Nah, ngopi loh nih masnya. Udah punya pacar belum? Aku punyanya cewek. Punyanya cewek. Waduh. Udah punya cowok belum? Hah? Udah punya cowok belum? Tahu sih, emang kenapa sih? Ya enggak, ini kan supaya pada tanya nih. Kalau sekarang kan orang kan pada pengen punya cewek itu kan yang influencer, penyanyi, pokoknya yang artis-artis lah supaya bisa nemu pansos gitu aja. Emang gitu? Mungkin saja. Aduh, berarti ikutan pengen jadi influencer. Pengaruh nggak sih kalau Mbak Resa ngomong saya udah punya cowok terus fansnya Resa Lovers itu terus tumbang atau terus udah punya cewek, udah punya cowok? Kalau misal gitu tuh biasanya aku jadikan filter.
Oh, akhirnya. Fans sejati atau bukan? Oh, Gitu. emang ada fans sejati? Loh, wah nggak tahu nih. Nasi bungkus ya? Ih, nasi bungkus karetan 2. Berarti kalau sebelum manggung itu kasih nasi bungkus dulu. Pokoknya sampai teriak yang kencang, ambil saya tahu baik nangis atau saya gitu ya. bukan gitu maksudnya. Jadi lebih pasti paham lah, tapi ya gitu. Maksudku tuh mereka ini di sektor cowok ya. Ya. Kalau cewek mah mau punya pacar apa enggak urusan kan ya kalau cewek mah. Tapi kalau cowok tuh lebih, aku mau menilainya kayak nih kamu ngefans sama aku karena aku nih. Lebih ke situ tujuannya apa nih, emang karena senang dari fisik atau karakter apapun atau suara atau gimana gitu. Emang beneran bisa nyanyi ya? Enggak sih, Enggak ya? enggak bisa. Udah nyanyi ojek males. Udah tersipu ya? Kasian deh. Terus genre yang dipilih itu cuma hanya dangdut atau mungkin pengen ke pop atau banding skill itu kan banyak di band-band ya. Dulunya dari band beberapa teman-teman kita deh. Dulu di band, akhirnya pada solo karir, nyambung ke dangdut, nyambung ke solo karir, tapi lebih sukses. Dulu punya band nih, nah, itu entah nasional atau lokal ya. Ya. Terus dia memilih genre yang berbeda karena dia pikir karena ini segmentasi pasar. Menurut Mbak Risa, dangdut itu segmentasi pasar nggak sih? Menurut enggak sih. Tapi untuk saat ini ya. Tapi kalau Kenapa nggak? Sedangkan Mbak jalan di dangdut. karena ketika dangdut belum naik, dikatakan norak. Sekarang? Sekarang enggak. Maksudnya enggak? Ya kan sekarang kebanyakan pasti pada suka dangdut. Pada mau mengakui ini aku suka nih dangdut nih gini. Dulu enggak. Oh, dulu malu ya? Pokoknya tukang las, supir truk, pokoknya yang dangdut. Pokoknya yang anak muda enggak. yang bapak-bapak ibu-ibu itu supaya dangdut, tapi kalau anak muda enggak. Oh, sekarang kan semua umum ya. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak. @biografit. Mbak tahu duweni keinginan pindah genre musik enggak? Nah, itu yang tadi tuh. Jazz, rock, tetap rock dut. Emang rock dut ada ya? Ada. Siapa yang buat rock dut? Rock dut itu kayak lagu-lagunya lupa kan. Itu sempat ada masalah rock dut. Saat Via Valen nyanyiin lagunya SID. Oh, itu. Ya, itu kan rock, didutin kan. Tapi akhirnya genre itu kan nggak suka. Akhirnya marah itu kan. Padahal itu off air ya, nggak di cover di ini. Tapi kan komersial. Iya juga sih. Dia dapat duit. Dia juga posisinya mafianya juga lagi di atas ya. Iya, itu yang jadi masalah. Coba yang nyanyiin saya pakai kentrong Iya. gitu. Coba aku yang nyanyi, baru pasti nggak tahu sih. Saya somasi. Minta bagian maksudnya. Lanjut Mbak. Selama pandemi ini Mbak, dari berarti Maret ya, kita itu Maret aja deh. Iya, Maret. Ngapain aja? Sama pandemi. Ya tadi nganggur dong. Nggak ngapain offline gitu? Nggak ada. Streaming. Oh, streaming ada berapa kali? Streaming apa? Nyanyi atau MC? Nyanyi. Tapi ini ya, Mbak Risa juga nggak hanya nyanyi ya, dia juga mau bisa jadi MC juga ya. Katanya suruh ngomongin tadi. Iya, merambah ke MC. Karena aku udah promosi bilang- coba. Aku udah bilang sama Pinola kan. Nah, ngomong sekarang nih ngomong pelit. Iya, kalau ada temen-temen nih butuh MC apa gitu lah ya. Kalau MC kita dong. Boleh lah. Iya, Nanti aku godain yang bayarnya pakai nasi kuning. Wow. Biasa nasi kotak Ini kan kalau namanya studio. lokal wisdom. Iya. Ya, jadi kita kearifan lokal. Iya betul. Nggak semuanya tentang duit. Bubur juga boleh. Katanya buka kafe. Iya. Inisiatif atau ada yang endorse? Ini sih. Modal sendiri. Ya. Pokoknya banyak tuh. Amin. Apa namanya kafenya? Sewu Coffee. Hah? Sewu Coffee. Sewu. Iya. Kenapa Sewu? Diambil dari restoran Sewu. Kenapa nggak langsung Lawang Sewu Cafe? Panjangan. Oh, Sewu Cafe. Emang nggak panjangan? Hah? Enggak. Kan Enggak cuma ya? 2 kata. Di mana tempatnya? Di ini Ruko Soekarno Hatta Square. Yang difference apa? Berbeda sama yang lain apa sih? Di situ tuh lebih homey banget sih rasanya kayak di rumah karena kita juga harganya enggak yang kayak coffee shop. Mesti saya tanya Iya, bedanya mesti apa lah, aja ya. gitu aja kok. Iya kan bedanya gitu, nggak kayak coffee shop lain. Naik coffee shop lain pakai mesin-mesin mahal. Kalau itu diulek gitu pakai. Oh iya mesti. Tak apa pihak. Apa aku metu geni loh, hati loh. Ada live akustiknya juga? Ada live akustiknya juga. Rencana. Kan kalau Mbak yang nyanyi mungkin bisa rame gitu loh. Mesti ini rame-rame ini kan
pandemi nanti dimarahin. Protokoler, protokol kesehatan dong, pakai masker, jajaran ya, gantian mamune John, geser. Gak muat. Jadi Ya. dulu waktu pembukaan itu sempet ngagetin karena aku nggak yang bikin acara gede-gedean ya, cuma pembukaan tuh aku sama Mas Hendra doang kan, Mas Hendra juga aku sih kantor. Rame ya. Kagetnya dikit sampai jalan-jalan tuh penuh. Lah, iki piye? Jadi sampai dia disamperin kan sama Robinsannya sampai. Lah ini kok rame gini? Iya Pak, nggak ngerti Pak. Kita kan nggak sengaja, orang kita cuman Kloneknya apa gitu kan? Bapak Pinsannya nggak tanya, ini kloneknya pakai apa gitu? Ini keremehan. Oke, siap pertanyaan lagi Mbak dari Fitri MV. Mbak Reza, ndak tonggone Mbak Cindy. Mbak Wong Julit semua ya. Cindy orang pro jadi ya? Iya, dia pro jadi. Cindy kasih Tapi di. itu ya deket ya sama Mbak ya. Akhlaknya sama hampir. Samaan juga ya. Oh, bukan dia yang ketularan Mbak Reza. Enggak, dia virusnya kan. Oh, virusnya ya. Oke. Tanya lagi nih Mbak. Oh, oke lanjut aja. Brian Hardianto, kapan Kak Reza ciptain single terbarunya? Licin, ini. Kapan Mbak? Toh aku ki isone gawe lirik tapi ra iso anu nadane ya. Kemarin tak temuin kamu, ada yang bisa buat lagu kemarin. Aku ngomong sama Good Morning Everyone. Tahu ya Good Morning Everyone ya? Hah? Namanya Mas Yudi. Hah. Nah, beliau tuh kalau buat lagu di kantor. Oke. Sekarang kan hubungin. Oh siap kok. Orang nanti Aku kolaborasi. suka nek misalnya kolaborasi semangat. Lagunya Mas Yudi tuh melo-melo, semua nggak ada yang semangat. Kan pas. Iya kan sama itu kamu. kayak ambil-ambil gitu Oh, kalau iya. zaman sekarang untuk ciptain lagu sih lah tak mikir dulu ya. Soalnya ciptain lagu tuh butuh mood. Nek enggak itu susah gitu. Nggak mood ya, harus dimutkan. Kan nggak bersuara dong. Mood busternya kan Nggak harus ada. bersuara dong. Oh. Berarti. Panggung Mbak, kalau ngomong stage itu panggung terbesar, oke. Ini bukan Tuan rumah kurang ajar ini ya? bukan Nggak nawarin kan properti. juga punya tamunya. Ini nggak properti aja kan ada Oh, isinya nggak loh ada pemirsa isinya. ya. Tapi nggak kopi sewu ya? Tadi nggak bilang aku bawain. Yalah, paling sasetan. Kok ada yang gawe aku pahit banget. Ngomong stage Mbak, panggung. Iya. Panggung yang paling kecil dibayar berapa sampai yang paling tergede di mana? Terkecil tuh? Terkecil tuh lesehan. Lesehan tahun berapa? Lesehan sampai sekarang pun masih bisa kalau ada yang mau sih. Nggak bayaran? Bayaran nggak? Tergantung. Siapa yang undang itu ya? Lebih ke ini. Aku pengen sebenarnya bikin challenge yang kayak kalau ada Resa Lovers yang lagi wedding atau apa. Tahunya Resa Lovers? Punya member gitu? ID card? Ada grup WA-nya ternyata. Niat. Wah, aku paling keluar pertama. Live langsung ya, habis di add langsung keluar gitu ya. Iya, jadi memang ada pengen bikin challenge itu sih sebenarnya. Tapi nanti dulu ya, aku pikirin ininya dulu. Kalau dulu itu bayaran pertama kali 25.000. 25.000 berapa lama? Tahun 1 jam atau berapa lagu? Oh, Gitu kan? 3 jam. Kalau dangdut tuh pasti 3 jam. Tapi ganti-ganti ya? Ya, biayanya banyak. Gitu. 3 jam 25.000. Dulu masih naik motor. Oh, sekarang mau naik apa? Sekarang tuh naik mobil, tapi tadi kehujanan karena kepala tuh yang dikeluarin. Somong banget ya. Karena kepala tuh yang dikeluarin. Terus panggung tertinggi Mbak? Panggung tertinggi. Tinggi Di ininya. atas sound system atau di atas ragingnya gitu maksudnya? Saya yang naik di sound system. Oh, gitu ya kayak siapa tuh Pro berarti yang nyanyi panggung? Setauku, Gak usah disebut. jangan sebut Marto. Dia kan bilang yang naik-naik di panggung. Setauku panggung tertinggi itu Wonder dia. Aku nggak ngomong gitu, maksudnya Kecil. mau di TV nasional. Oh itunya. Iya, Tapi dong. kan aku nanya jaraknya di atas panggung. Kuliah ya? Enggak. Kan yang nyambung langsung. Enggak. Enggak. Aku kuliah serius. Berapa? Hah? Enggak nulisin Belum mau. atau memang nggak mampu berpikir? Bukan. Apa? Belum ada duit. Nggak mungkin. Serius. Itu rambutnya udah sampai merah gitu kok. Kada ini kepanasan kok. Ngaman bendino. Tertinggi di mana panggungnya? Nyebut merek boleh. Nggak apa-apa. Di MNC Group sih. Kalau MNC Group itu sebelum corona ya? Kemarin terakhir bulan Agustus. Terus experience-nya apa, pengalamannya di sana? Apa yang bisa diambil dari tertinggi di sana untuk diterapin di wilayah-wilayah bawah itu? Oh, sabar sih.
Pasti beda ya. Di sana itu kan nggak butuh ya, kurang kenal, kurang urusan. Ya, Oh, kan sabar sih iya. ya itu. Beda ya, sama kalau di daerah kan kata-kata. wah artis-artisnya ya. Ya sebenarnya art ya tetap talent, kita di art talent tetap di art talent. Cuman yo wes sabar wes. Saya sih kadang ada teman cerita, ya pokoknya nggak urusan lu bintang, lu mau artis nggak ada urusan, yang penting ketika deadline datang nggak datang nggak urusan. Dapat ya mungkin dimarahin apa, beda kadang di daerah kan tetap ditunggu di supio, tapi dari situ pengalaman ada ya pasti ya. Bedanya ketika kalau ditunggu-tunggu itu waktu off air aja sih. Oh. Tapi kalau on air juga sama. Oke, untuk netizen silakan untuk titip pesan atau tanya-tanya kepada Mbak Reza, mumpung beliau ada di sini. Mungkin bisa terjawab Jangan beliau ataupun toh. apa saya manggil. Mbak aja. Saya itu suka menghormati orang. Alah. Biasa dihormati, soalnya biasa saya dilecehkan orang sih soalnya. Mumpung ada Mbak Reza nih, silakan teman-teman bisa jawab. Ada Cilpal, Mbak Reza mulai nyanyi panggung pertama kali di mana? Panggung. Pertama kali Panggung. di tetanggaku yang umur 3 tahun itu. Loh, jangan yang kecil-kecil banget, maksudnya yang udah mulai orang kenal si Reza gitu loh, bukan karena dulu nggak ada talent aja terus kamu dipanggil. Si Bang Lima pernah. Acara apa Tapi itu? waktu kecil banget sih. Acara kayaknya bukan ulang tahun Semarang. Dulu kan Bang Lima masih boleh dipakai, Oh dulu, sekarang masih boleh? tapi agak susah. Oh beda ya, kalau Iya. acara-acara besar doang ya, kalau acara pensi-pensi jarang. Pernah main pensi nggak sih di acara SMA? Pernah? SMA tuh ada pensi dan juga sekarang ya? Oh, ngeri sekarang. Oh, Jadi beda. saingan. Dulu zamanku tuh kalau pensi tuh yang kirim-kirim usaha, Iya, pokoknya kayak gitu lah. iya, makanya tadi aku bilang kan, dulu itu udah belum diakuin. Sekarang anu ya, biar-biar ya orang-orang. Hmm. Gitu ya Mbak. Terus mahal nggak sih manggil Reza sama saya? Kan cuma manggil Reza gitu kan. Enggak, seriusan ini kan teman-teman kadang mikir wah besok di tangan anakku atau mau ada peresmian selokan, aku mau manggil. Wow. Kalau peresmian selokan Loh, selokannya terpanjang loh wow. di daerah lain. Berapa sih gitu rate-nya kalau kita mau ngomong sama Mbak Reza gitu? Kalau dari saya sendiri tergantung eventnya. Eventnya ya, jadi nggak ada pastinya ya. Hmm. Wah, harus 10, harus 15, harus Menyesuaikan lah ya. buka jasa endorse juga. Hmm. Berapa sih followernya? Sama banget buka endorse. Kalau harus sedikit banget ya. Berapa? Itu yang nembak berapa itu? Yang di Cuman asli itu lo ngetok. 3.000 terus disuntik. Suntik di gelombong ini udah tidak. Berapa kalau masang feed di Instagram? Kalau fit, iya. Itu nggak apa-apa. Kemarin Septian juga sebut 10 sampai 15 juta. Oh, aku gak larang-larang. Berapa? Soalnya kan aku juga baru di dunia Di dunia endorsement. berapa? Aku fit sendiri ya. Oke. Fit kalau fit foto itu 2 anak. Dua, tergantung siapa dan apa yang Nah, mau karena diiklankan. kan also nggak semuanya menjual barang mahal. Kalau corporate yang besar beda ya. Dan Misal MNC multinational company beda lagi. Tapi kalau kayak saya gini, anda pasar orang tua murah ya. saya juga nggak pasang. Kalau aku tahu Kalau ada pertanyaan lagi Mbak Mas Aska 03 Mbak Reza budget nikahan Wah, ini mah berapa? kalau sisa langsung detail. Wah langsung nikahan tergantung. Tergantung sing nikah sopo. Nek sing nikah mantanku yo. Langsung. Mah tak gawake mbuh. Pengalaman cinta ya. Iya. Pengalaman cinta senang mainan cowok nggak sih? Maksud artinya bukan terus jadi kalau kita orang laki-laki ini kan bilangnya pak boy ya. Oh iya. Ada nggak sih pak Pak girls Bro. yang nempel di sosok seorang Reza Rawansari? Kan mumpung aku terkenal. Wow. Ya kebanyakan pada bikinnya gitu sih. Iya. Padahal aku sering disakiti loh. Masa? Tapi nggak tahu kenapa kebanyakan dari circleku ya teman-teman Ya. yang taunya orang public figure itu pasti aku mesti gampang untuk pacar begini. Nah kebanyakan tuh malah pada sering disakiti nggak ngerti kenapa. Gitu ya. Jadi tergantung cara pandang orang ya. Heeh. Mungkin karena kehidupan Mbak disorot orang kelihatannya seneng mulu kan gitu. Jadi taunya ya seneng padahal ya sulit juga ya Mbak. Padahal juga sering dilorongin. Tapi sering milih, lebih memilih nggak sih cari karakter cowok? Gara-gara pengalaman yang sering disakitin jadi Oh iya, disakitin kuncinya. Berapa kali disakitin?
1, bentar hitung dulu nih. Iya 3 apa ya? Udah kali sakitin. Udah Udah terkenal apa belum sih? Hah? Saat Posisi udah. udah. Oh, berarti orangnya nggak orang sembarangan juga ya. Hmm, Nggak mungkin dong saat kamu terkenal mau terima orang biasa. Normal nih. Emang kenapa sih? Ya enggak, maksudnya kan tanda kutip nih cewek kok. Dia kan boleh memilih, nolak boleh. Saya lihat ini bukan cewek ini. Ya, ntar kita buktikan di belakang layar. Terus Mbak, ada nggak sih artis ataupun apa ya yang membuat Mbak Resa itu terinspirasi khususnya di dunia pariwisata? Ada. Siapa? Kalau untuk mentalnya ketika menghadapi haters lah kayak katakanlah yang sering bully gitu. Ya. Motivasinya di Ayu Ting Ting, Oh, lalu juga ya. strongnya dia apa? Terus kalau talent, Agnesmo, Agnesmo nggak nyanyi dangdut. bukan di genrenya. Enggak kalau genrenya. Tahu di dewe lah ya, Bundarita, Barat. Ranggen, Rita Sugiarto. Oh, rupiah. Oh, senang ya. Saya senang karena dia dulu itu sebenarnya penyanyi rock, terus jadi dangdut. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Sabta Galuh. Apa yang membuat Mbak sering berpenampilan ayu anggun kipiye? Hah? Mana ada tomboy ini bilang apa nih? Mungkin karena kebutuhan konten aja ya. Mbak, ini bukan acaranya kudu ayu seksi ya, akhirnya jadi orang seksi atau aslinya emang kayak gini ya? Kalau keseharian Casual gitu aja gitu, casual, nggak senang ini. santai. Sebenarnya senangnya kaosan, cuman karena ini masa naikin aku terus kaosan gitu kan. Nggak apa-apa, saya buka juga. Jangan ini potongan nih. Oh, potongan. Kalau nyanyi nggak ngerti kenapa, karena mungkin lebih ke biar geli aja ya. Oke. Tapi kalau panggung tetap harus ya, seksi gitu supaya menarik dong. Cowok kan. Seksinya yang di mana dulu nih? Oh ya, gimana? Aku nggak tahu, aku nggak pernah nonton dangdut. Seksi tuh ada beberapa. Ya, anu lah, menengah ke atas lah. Oke. Topnya maksudnya. Pakai menengah kan? Nggak pakai dong. Tengahnya manusia tuh sebelah mana coba? Iya, menengah ke atas nggak pakai dong. Roaming saya ngomong lagi. Iya kan, ambigu nih. Senang yang seksi-seksi gitu. Kalau aku main panggung gitu. Lebih ke seksi elegan kali ya. Kalau beberapa tahun terakhir. Tapi lebih banyak antusiasnya nggak sih seorang Resa di mata Resa lovers tentang penampilan gitu? Mbak, kritik harus yang anggun, Mbak harus yang gini, pernah nggak sih? Mereka lebih kayak bilang kayak, Mbak aku sama gini deh, bagusan yang gini dari gini. Tapi kalau nurutin satu-satu juga pusing. Ya apa yang jadi karakter aja sih. Karakter. Oke, ada pertanyaan lagi? Cita-cita ke depan sebagai budayawati Jateng pengen buat karya apa lagi nih? @ocha Panseva. Emang pernah mau jadi budayawati ya? Nggak mungkin penyanyi mungkin. Oke, budayawan ya kalau cowok budayawan, saya budayawati. Kan saya bukan pengusaha jadi nyambungnya ya seniman lah menolak. Oke, terus apa sih? Gitu. Single pertama aja gitu Iya. ya. Judulnya tuh Hot Jamur. Hot Jamur. Jamur tuh singkatan dari janda di bawah umur. Dan dari bawah. Yep. Terus insight-nya seperti apa? Dampaknya, image. Waktu itu karena aku kolaborasi sama rapper Bandung. Jadi dampaknya di sana, di sini belum masuk. Oh gitu ya. Justru di luar Jawa Tengah malah. Tapi Resa Langsewu lebih terkenal di Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur? Menurut Mbak? Bener. Balance ya. Saya tuh sama, sedaerah sama Mbak, tapi baru dengar. Oh terima kasih. Berarti nggak terkenal itu. Oh gini, jadi ini lebih kayak aku kadang kan gini. Dulu ketika aku masuk mall, Iya. pernah ada yang tahu, aku kaget malah. Wah, Loh, artis gitu ya. ini bukan artis, maksudnya ngomongnya tuh lebih penjual bintangnya. Duduk. Itu tuh malah kayak, kok tahu aku ya gitu, kayak kaget malahan. Kok bisa tahu? Kan ini di mall. Aku karena dulu menurutku dan itu belum masuk mall. Dulu kan emang
masih dikesampingkan gini ya. Kayak dangdut tuh cuma adanya di kampung, acara hajatan doang gitu. Ketika di mall ada yang tahu, terus dari mana? Ketika awal-awal YouTube Punya YouTube sendiri sekarang, channel sendiri? ada Apa namanya? Resa Lawang Sewu Vlog Official. Reza Lawang Sewu Vlog Official panjang banget Vlog ya. Official. Itu kan Nanti nama nanti bacakan. Isinya tentang apa sih? itu yang itu cuman kayak vlog gitu sih. Enggak karya-karyanya mbak. Belum, nanti bikin lagi. Maksudnya Iya, kayak sendiri. udah punya studio sendiri? Ya, Rencana? pengen punya. Kan banyak tuh teman-teman mbak mungkin pada mulai masuk ke ranah media ya, YouTube, sosial media lebih ribet lagi. Pingin nggak sih mbak pingin punya bagian dari pendapatan selain panggung? Pengen, pasti pengen. Karena menurut saya penyanyi itu ada masanya. Oke. Apalagi penyanyi dangdut. Ketika kita benar-benar nggak berkarakter atau gimana, pasti nanti bakal tenggelam jadi yang baru-baru, yang lebih muda, yang lebih cantik. Ngomong lagu paling difavoritkan dari dulu sampai sekarang, Nggak ada, semua favorit. yang paling suka sekarang, lagu yang baru-baru yang paling suka Tergantung suasana hati. sekarang, suasana lagi apa? Kalau lagi seneng ya lagunya seneng. Sekarang lagi seneng nggak sih? Ya seneng aja terus. Oke, aku minta dong nyanyiin pendek lagu aja deh. Aku pengen denger nih suaranya. Tapi mending laguku aja sama Mas Daru. Jogja Semarang PP kan nggak tahu kan makanya. Aku pernah tahu itu di YouTube ada ya, Jogja Semarang PP ya. Raya. Serius, tapi Serius? ada Jogja Semarang PP. Iya, aku waktu lihat videonya siapa tuh Mas Ben itu. Oh iya ya, yang gondrong ya. Bawahnya ada tulisannya Semarang Jogja Iya, PP. Semarang Jogja PP. Live-nya gimana? Jogja Semarang PP Live-nya ada dikembalikan ikut. Live-nya di mana live-nya? Mohon Tuhan berikan ku kekuatan Beni sama koni Rapa kang repoti Jogja Semarang dewe wani. Enggak, luar biasa. Oh banyak. Aku kira tadi mau gini loh. Mohon Tuhan untuk kami. Iya, emang diambil dari situ gara-gara Jogjanya di- Sheila Seven. bait awalnya itu ada ngerungok lagu Sheila gitu. Oh. Sheila tuh Sheila Seven bukan Sheila Good kan. Sheila Seven. Sheila siapa? Itu besok tadi mau rilis lagi sih ya kalau. Iya, tapi punya mini album. Sombong banget ya. Sombong banget 12 tahu. Suka olahraga nggak sih mbak? Suka Olahraga paling favorit? renang. Karena orang gendut ya. Sering ngerok ya. Bener, kalau orang gendut nggak bisa renang katanya, bukan orang gendut. Pantes salah aku mau bersih saya. Norok. Bisa berapa ya? Skincare medal semua pokoknya, sampai bawa ke ABC. Masalahnya apa nih? Rumahnya apa? Rock nih. Nggak ketolong pokoknya. Soalnya nih. Pertanyaan lagi, pesawat kertas. Mbak Reza nggak ada niatan buat nyanyi hardcore? Kurang. Nggak nyanda. Tak nyanda mas. Nggak nyanda ya? Heeh. Terus tips jaga suara nggak? Aku nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya semua masuk ya? Semua masuk selagi aku menerima ya udah gitu. Minyak, pedas. Iya. Minum dulu deh. Kopi. Ah. Justru kopi sih malah kalau nyanyi sajenku kopi. Kalau nggak, atau itu kan dahannya banyak nggak ya? Kopi hitam. Jadi malah justru yang Ya udah diminum dulu deh. ampasnya tuh itu. Ah. Iya. Kayak yang minum kayak gini ketawa. Aduh. Selama karir mbak jadi seorang penyanyi, mau nggak disebut biduan? Atau nggak, aku ingin jadi singer aja atau biduan? Dulu pernah disebut biduan tuh rasanya gatel gitu. Ya, sekarang Apa sih kok biduan? Kan penyanyi bisa, kenapa harus biduan coba? hal yang paling membuat mbak merasa bahwa ilfil menjadi seorang penyanyi apa sih? Contoh tanda kutip ya, pulang malam, terus ada tanda kutip pelecehan terhadap ya karena mbak perempuan. Pernah? Lebih ke pelecehan. Kalau pulang malam masih bisa ditoleransi karena saya kerja dan masih banyak pekerjaan yang pulang malam. Oke. Ya. Tapi kalau pelecehan sih, Pernah. lebih penyanyi dangdut itu pasti sering, pasti banyak yang ngalamin. Jangan general deh, mbak. Yang Saya. penyanyi dangdut,
Pernah. Apa respon Mbak ketika dihadapkan dengan posisi seperti itu? Tergantung situasi waktu itu. Kalau misalnya kondisi saya sedang bernyanyi Iya. di atas panggung, lalu ada yang kayak nyawer gitu kan, pasti mabuk lah. Iya. Terus dia semena-mena, aku biasanya menghindar. Oh, ya. Lebih Profesional ya? ya, nggak main kasar, tapi lebih Ya. menghindar. Tapi ketika sudah selesai, saya udah nggak nyanyi, tapi kok masih dileceh, saya langsung bentak. Nggak mau tahu. Woi, kurang jeda. Hai, rapsui. Enggak kayak gitu, Sampai kurang kayak berjak. Ada ya. Sabta Galuh lagi. Apa kenangan yang Mbak nggak bisa lupakan dari seorang Didi Kempot? Emang ada hubungan sama Om Didi Kempot? Hubungan saudara nggak ada. Oke. Tapi lebih beliau itu seorang senior yang benar-benar the best lah. Pernah satu panggung? Sering. Sering. Terus cover lagunya juga? Paling suka? Paling suka ya tadi tergantung suasana hati. Enggak yang paling suka nih. Hampir semua saya suka sih, nggak ada yang paling. Saya suka semua karyanya Pak Adi. Dia suka semua ya. Terus pengalaman yang paling tidak terlupakan dengan beliau Ketika nyamperin beliau event di mana? di Solo, waktu itu di Solo banget. Event itu karena saya ada kepentingan untuk masih DP waktu itu karena mau ngejob juga. Kredit mobil. DP. Terus? Itu aku pulang di apa ya, maksudnya langsung diajakin makan bareng. Padahal kan di situ saya tuh nganggap diri saya sebagai fans gitu. Okay. Tapi kayaknya Pak D nganggapnya nggak kayak gitu. Semua anakku gitu kan, karena saya solusi anaknya juga kan. Semua anakku. Kalau udah sini apalagi udah akrab sama istri, tuh jadi kayak ayo dong, ayo. Kalau pulang event pasti kita itu pas makan kalau pulang event kan. Cara yang makan dulu, ngobrol-ngobrol dulu lah, terus lah nono ya. Terus habis itu di satu mobil itu aja istri nggak tahu kalau Pak D bakal satu mobil, taunya di mobil depan kan bawa mobil dua gitu. Aku udah di mobil sama istrinya Pak D. Terus ternyata loh kok malah Papa hari nih gitu kan, ternyata duduk di depan, udah terus ke belakang, terus bilang ini loh Pak ada satu mau ngejob gitu kan. Oh yaudah yang di gitu kan, waktu bla 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 bla. Terus rasa ki dia sering nyanyikan laguku itu loh Perawan Kalimantan gitu, duet gitu Perawan Kalimantan. Terus oke kan, kalau saya pasti bisa promo ya sama orang tua juga soalnya, jadi lebih kuliah gitu ditanya-tanyain, terus sama ya yang penting semangat, jangan melupakan pendidikan, tetap berkarya terus. Melupakan pendidikan? Ya sekarang kan gak ada duit, besok kalau udah ada duit orang gitu. Masa penyanyi gak punya tabungan? Itu nggak tahu. Aku jadi sedih. Jadi wajian. Bisa nggak nyanyiin Perawan Kalimantan? Nggak sebanyak-banyak. Coba kan bener. Aku nggak bisa nyanyi loh ya. Ambil refnya aja ya. Gimana sih? Ya pasti nggak tahu lah. Ya, coba nyanyi deh. Aduh, Pak Ema, aduh, hatiku rindu, kangen tenanan, kang mas kumpulan, kang mas mulai ning tanah seberang gitu. Sampai ketawa sih. Ya dan aja lah ya. Kenapa? Kan aku bukan penyanyi. Tadi udah bilang itu. Enggak tapi bagus kok. Enggak. Iya, Enggak mau. Saya dari awal nggak kenal. Enggak mau. Saya dari awal nggak kenal. Oh iya, Saat kita belum ngobrol, kenal ya. ya belum kenal, dan saya ngomong-ngomong masa ini bisa nyanyi. Tapi ternyata Emang nggak bisa. aku mau gabung jadi grup ini. Aku bisanya minum kopi. Jadi Ini apa? Resa Lovers. ini nggak ada yang mau endorse kopi. Cara minumnya udah kayak minum kopi. Oke Mbak, ini segmen terakhir ya. Oh ini sebelumnya nih. Dari Aliksan 96. Mbak Resa target nikah umur berapa? Nggak mentarget. Target ya. Nggak target, udah ikutin aja jalurnya. Segmen terakhir Mbak.
tips untuk teman-teman yang ingin memulai karir sebagai seorang singer atau penyanyi dangdut, apa sih tipsnya? Pede dulu. Pede, meskipun fals. Yang penting pede, karena fals itu bisa dilatih. Oke, pede ya. Lainnya? Niat, konsisten. Oke. Padahal aku dulu mulai kuliah ya. Corona berhentilah. Pas mulai lelah, kamu nggak sih? Iya, konsisten. Terus ketika kamu ingin, sebenarnya nggak hanya singer ya, kalau bisa nyiptain lagu, sok ciptain aja. Kalau memang nggak bisa nyanyi, minta tolong sama penyanyi. Saya bersedia kok kalau ada yang mau nyiptain lagu. Katanya nggak bisa. Oh, kalau ada yang Kalau ada yang nyiptain, nggak suruh suruh nyanyi, nyanyikan. boleh. Baik. Nggak usah. Selama baik, nggak apa-apa ya. Iya. Sama naik rate-nya saya tambahin duit, nggak masalah. Nggak usah. Nggak usah, serius. Oke. Terus terakhir nih Mbak, seberapa besar peran orang tua sampai karir Mbak hari ini? Besar banget. Jelaskan seperti apa? Pertama mereka, kenapa dari kecil saya dilatih untuk nyanyi di atas panggung, karena mereka mengajarkan untuk menghadapi orang banyak, mental. Oke, mental. Pertama, gimana anak kecil bisa naik panggung sih, padahal yang gede-gede aja banyak yang terbang panggung. Ini anak kecil pede banget gitu, padahal banyak orang. Itu peran orang tua. Supportnya Support totalitas juga. totalitas. Kalau bersaudara, Satu tuh. mana tunggal? Apa? Gak apa-apa. Yang masih yang lain yang biar tahu. Berarti peran orang tua luar biasa ya. Luar biasa. Sampai hari ini dia masih support semua. Ketika aku udah mulai capek, mah aku capek, pak aku capek, tuh semangat. Gitu. Oke, mungkin demikian segmen kita kali ini untuk teman-teman IKS Podcast bersama Mbak Arisa Lawang Sewu. Semoga apa yang bisa disampaikan Mbak Arisa menjadi hal yang informatif ya buat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.